Sejak dini, kita diajari oleh orang tua sebagai makhluk sosial untuk selalu menjaga etikanya ketika berkomunikasi. Menjaga etika saat berkomunikasi kepada orang yang lebih tua dari umur kamu sekarang sangat penting. Sebagian ahli mengatakan bahwa etika bisa menjadi tolak ukur kebiasaan atau kepribadian seseorang. Lalu, bagaimana etika kita saat berbicara dengan orang yang lebih tua? Saat berkomunikasi dengan seseorang yang umurnya lebih tua, gaya tubuh atau komunikasi nonverbal juga penting loh. Saat berbicara, sebaiknya perhatikan dan mendengarkan nada suara serta ekspresi wajah. Bahasa tubuh juga bukti saat kamu berkomunikasi supaya tidak bosan, malah lebih terkesan dalam obrolan tersebut. Ini juga sering diajari oleh orang tua. Saat kita memanggil orang yang umurnya lebih jauh, sebaiknya dengan sopan. Pada umumnya, jika lawan berbicara berumur lebih jauh, memanggil dengan sapaan bapak atau ibu ya. Untuk etika komunikasi pada dosen, etika yang diperlukan itu jelas agar komunikasi dengan dosen tidak mengalami kesalahpahaman. Mahasiswa harus memperkenalkan diri di awal atau di akhir komunikasi dengan dosen agar mudah dimengerti. Komunikasi harus menggunakan bahasa baku dan pemilihan kata yang tepat. Waktu juga perlu diperhatikan karena dosen mempunyai waktu yang luang di pagi hari sebelum beraktivitas kerja maupun lainnya. Saat mengakhiri komunikasi dengan dosen, mahasiswa tidak perlu menyampaikan pesan yang panjang lebar. Kemudian pada aspek etika pergaulan, penting juga loh untuk meninggalkan kesan yang baik hendaknya dapat dijaga dan dikembangkan lagi. Adapun etika yang bisa kalian lakukan dalam pergaulan atau pertemanan sebaya yaitu selalu bersikap sopan ketika berhubungan dengan orang lain atau teman sebaya. Kemudian belajar untuk menghargai perasaan dan suasana hati orang lain. Menyesuaikan diri dengan keadaan tetapi tidak kehilangan kepribadian dan menyimpang dari tujuan yang telah dipilih. Kemudian berkata terus terang dalam suatu keadaan tetapi tidak kasar atau berlaku tidak sopan. Kemudian percaya diri namun kontrol tetap dilakukan. Kemudian bersikap bijaksana di tengah-tengah kebisingan orang lain. Kemudian ada juga nih etika berkomunikasi yang baik dalam media sosial, yakni jangan menggunakan kata kasar, kemudian provokatif atau mengandung unsur sara. Jangan memposting artikel atau status yang bohong. Jangan mengcopy paste artikel atau gambar yang memiliki hak cipta, serta memberikan komentar yang relevan. Sehingga sebagai generasi digital, kita perlu untuk saling menghargai dan mendukung antar sesama sehingga tercipta humanis yang harmonis. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bahagia.